Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan saya di Abror Media insyaallah. Pada pagi ini kita semua akan belajar bersama membahas tentang sifatul huruf. Jadi sifatul huruf ini adalah bagian kedua dari rukun tajwid. Pertama makharijul huruf, kedua sifatul huruf. Apa sifatul huruf? Sifatul huruf ini adalah sifat-sifatnya huruf. Jadi sifat huruf itu adalah karakteristik atau keadaan yang melekat pada suatu huruf. Jadi setiap huruf hijaiyah mempunyai sifat tersendiri yang bisa jadi berbeda atau sama dengan huruf yang lainnya. Sifat ini muncul setelah suatu huruf dikeluarkan secara tepat dari makhrajnya, ya. Jadi kembali kepada makhrajnya tadi. Dengan kata lain, jika seseorang menginginkan pengucapan yang benar-benar tepat dari suatu huruf hijaiyah, maka sebaiknya ia mempelajari daripada sifatul huruf. Ya. Huruf yang sudah tepat makhrajnya belum dapat dipastikan. Pengucapannya belum dapat dipastikan kebenarannya sampai huruf tersebut diucapkan secara benar sesuai sifat-sifat aslinya. Itu ya, seperti itu. Jadi ketika kita belajar sifat huruf ini, terlebih dahulu kita harus belajar juga makharijul huruf. Nah, di sini sudah terbagi bahwa sifatul huruf ini terbagi kepada dua bagian. Pertama ada as-sifatul mutaddodah, yaitu sifat-sifat yang mempunyai lawan. Kemudian ada as-sifatu ghairil mutaddodah, ya. Sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Pertanyaannya, sifatul huruf ini ada berapa? Sifatul huruf ini ada 17, ya. Sifatul huruf ada 17. Yang 17 ini dibagi kepada dua bagian. Pertama, sifat-sifat yang mempunyai lawan, yang jumlahnya ada 10 di sini. Ada 10, ya. Kemudian sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan, jumlahnya ada 7. Ya, jadi berjumlah 17. Di sini yang pertama sifatul mutaddodah, ya. Sifatul mutaddodah. Yang pertama ada sifat jahar. Lawan jahar yaitu hamas. Kemudian kedua sifat rukhwah. Lawannya syiddah. Yang ketiga sifat istifal. Lawannya isti'ala. Keempat sifat infitah, lawannya itbaq. Yang kelima sifat ismat, lawannya intilaq. Jadi ini 5, lawannya 5, jadi jumlah 10. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syekh Jazari, sifatuha jahrun warihun mustafil
munfatihun musmatatun wadidakul. Sifatuha, sifat huruf jahrun, warihun, mustafil, munfatihun, musmatatun, wadidakul. Nah, ini wadidakul lawannya ini ya. Jadi jumlahnya ada 10. Selanjutnya sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu sifat ghairul mutadodah. Ada 7. Yang pertama ada sifat sofir ya. Sifat sofir ini huruf sofir ada 3. Pertama sod, kedua sin, 3 zai. Kedua sifat qalqalah. Qalqalah ini ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Kemudian sifat lin. Lin ada 2. Pertama wawu, kedua iya. Kemudian inhirab ada 2, lam dan ro. Kemudian takrir ada 1, yaitu ro. Kemudian tapashi ada 1, yaitu huruf shin. Kemudian istitolah ada 1, yaitu dod ya, dod. Nah, ini secara bagian sifatul huruf ya. Nanti kita akan rinci satu-satu untuk mengetahui daripada sifatul huruf ini ya. Kita akan bahas satu persatu dari sifatul huruf yang 17 tadi. Bahwasanya tadi yang 17 itu dibagi kepada 2 bagian. Yang pertama sifat mutadodah, yaitu sifat yang mempunyai lawan ya. Maaf, sifat yang mempunyai lawan, yang mana jumlahnya ada 10 berikut dengan lawannya. Yang 10 itu ini: pertama jahar, kedua hamas, ketiga rikhwah, syiddah, istifal, isti'la, infitah, itbaq, ismat, idlaq. Pertama sifat jahar. Dan di sini sudah saya tulis bahwa huruf sifat jahar itu di sini jumlahnya ada 19 ya. Ada 19. Kemudian huruf hamas itu ada 10. Sininya ada 10. Jadi huruf yang disifati oleh sifat hamas ini tidak akan disifati oleh sifat jahar gitu. Dengan kata lain, ketika kita menghafal huruf hamas, maka cukup kita hafal dengan huruf yang disifati oleh sifat jahar. Jadi cara menghafalnya cukup saja menghafal huruf yang disifati oleh lawannya saja ya. Gitu. Kemudian di sini juga sama, rikhwah sama syiddah. Jadi untuk mengetahui huruf rikhwah cukup kita menghafal huruf yang disifati oleh sifat syiddah di sini. Ya. Kemudian istifal juga sama. Jadi mengetahui huruf yang disifati oleh sifat istifal cukup mengetahui huruf yang disifati oleh sifat isti'la ini. Ya. Dan seterusnya infitah juga cukup kita menghafal huruf atau mengetahui huruf itbaq saja ya. Ismat pun begitu, cukup kita mengetahui huruf idlaq saja atau intilaq ya. Bagaimana cara menghafalnya? Nah, di sini ada rumusnya. Jadi cukup kita menghafalkan hamas ketika kita ingin mengetahui huruf yang disifati oleh sifat jahar. Mana contohnya? Seperti ini. Di sini hurufnya ada 10. Fa, ha, sa, hu, syakh, sun, sakat. Ya. Fa, ha, sa, hu, syakh, sun, sakat. Fa, ha, sa, hu, syakh, sun, sakat. Cukup itu saja yang dihafalkannya. Ya. Kemudian yang di sini rikhwah dan syiddah. Cukup saja kita menghafal ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat itu. Kemudian di sini
Cukup kita menghafal isti'la saja. Khusa dog ting kill, ya. Khusa dog ting kill. Kemudian di sini mengetahui infitah cukup menghafal itbaq. Sobotozo, gitu. Kemudian di sini menghafal ismat cukup dengan menghafal idlaq. Farumin lubin. Kenapa cukup menghafal huruf yang disifati oleh lawannya saja? Karena huruf hijaiyah yang 28 atau 29 itu masuk kepada dua sifat ini. Ya. Masuk kepada dua sifat ini. Termasuk ke sini juga masuk. 29 atau 28 masuk ke rikhwah dan syiddah. Ya, yang 28 atau 29 masuk kepada istifal dan isti'la. 28 masuk kepada infitah dan itbaq. 28 masuk kepada ismat dan idlaq. Jadi cukup untuk mengetahui huruf-huruf yang disifati oleh sifat tadi, cukup menghafalkan lawannya saja. Itu ya. Yang pertama di sini jahar. Apa jahar? Jahar itu yaitu inhibasu jaroyanun nafasi indan nutki bil harfi likuwatil iktimadi ala makhrajihi. Artinya tertahannya hembusan napas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut, ya. Nah, ini jadi karena kuat tekanan, jadi tidak ada hembusan napas. Seperti mengucapkan huruf dha, tidak ada hembusan napas yang keluar. Dha, lam, qaf, ya, dal, ba, po, ain dan seterusnya. Ini tidak ada hembusan nafas, ya. Kemudian apa itu hamas? Hamas adalah jaroyanun nafasi indan nutqi bil harfi lidhu fil i'timadi ala makhrajihi. Artinya berhembusnya napas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Itu ya. Jadi di sini ketika mengucapkan huruf hamas ini ada hembusan napas. Contoh fa, tuh ada hembusan napas. Ha, ya. Fa, ha, shin. Nah, ini ada hembusan napas yang keluar, ya. Kalau ini tidak ada hembusan napas, kalau ini ada hembusan napas. Selanjutnya sifat rukhwah, ya, atau sifat rikhwah. Sifat rikhwah ini apa? Yaitu jaroyanus sawti ma'al hurufi lidhu fil i'timadi alal makhraji. Yaitu artinya berjalannya suara ketika mengucapkan huruf karena lemah tekanan terhadap makhraj tersebut, ya. Di sini lemah tekanan makhrajnya, ya. Ketika diucapkan huruf tersebut, ha tidak ada tekanan kuat, tidak ada. Ha, sin, kha, zal, shin, ha, zai, shad, ain dan seterusnya. Selanjutnya syiddah. Apa syiddah? Syiddah ini inhibasu jaroyanus sauti indan nutki bil harfi likamali quwwatil i'timadi alal makhraji. Artinya tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena makhraj huruf tersebut ditekan dengan sempurna dan sangat kuat. Contoh a, jim, tuh, dal, qaf. Nah, ini kuat tekanannya. Po, ba, kaf, ta. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini bisa
kita kira-kirakan ya cara prakteknya sesuai dengan kaedahnya tadi. Kemudian selanjutnya ada sifat istifal. Apa itu istifal? Istifal ini inhitatul lisani inda khurujil harfi anil hanaki ila qa'il fami. Artinya terhamparnya lidah dari langit-langit atas sampai ke mulut saat mengucapkan huruf ya. Jadi terhamparnya lidah dari langit-langit atas sampai ke mulut saat mengucapkan huruf ya. Di sini ya, sin, kaf, lam, fa, ain dan seterusnya. Selanjutnya isti'ala. Apa itu isti'ala? Isti'la ini yaitu irtifa'ul lisani indan nutki bil harfi ilal hanakil a'la. Artinya terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf ya. Terangkatnya lidah mengarah ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf. Seperti apa? Kha, shad ya. Seperti kha, shad, bod, ghin dan seterusnya. Kemudian infitah. Apa itu infitah? Ya. Infitah ini adalah infitahu ma bainal lisani wal hanakil a'la hatta yakhruja rihu min bainihima. Artinya terbukanya apa yang ada di antara lidah dan langit-langit atas. Terbukanya apa yang ada di antara lidah dan langit-langit atas sehingga keluar angin dari antara keduanya. Ya. Contoh a, alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Kemudian itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq ini adalah intibaqul lisani ala saqafil hanakil a'la inda nutki bil harfi. Artinya merapatnya lidah pada atap langit-langit ketika mengucapkan huruf. Yang mana hurufnya ada 4 sini. Shad, bod, to, lo. Selanjutnya ismat ya. Ismat. Apa itu ismat? Ismat ini adalah saklunutki ya bil harfi li khurujihi min ghairi tarfil lisani wasyafatain. Artinya beratnya atau tidak lancarnya suara ketika mengucapkan huruf yang keluar dari makhraj selain ujung lidah dan ujung bibir. Yang mana hurufnya di sini alif, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya. Kemudian terakhir di sini ada idlaq ya atau indilaq. Indilaq. Apa itu indilaq? Indilaq ini adalah khaffatun nutki bil harfi li khurujihi min dzalkil lisani wasyafati ayat tarfaihima. Yaitu ringannya suara ketika huruf dikeluarkan dari makhraj ujung lidah atau dari ujung bibir gitu ya. Nah, ini hurufnya ada 6. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Ya. Nah, itu secara teori daripada sifat yang mutadodah, yaitu sifat yang mempunyai lawan ya.
Kemudian ada sifat yang tidak mempunyai lawan. Di sini ada sifat yang tidak mempunyai lawan. Itu ada 7. Pertama ada sofir. Kedua ada kolkolah. Ketiga ada lin. Nah, di sini sudah tercantum huruf-hurufnya ya. Sebagaimana dasarnya sofiru hasadun wazayun sinu kolkolatun kutubu jadin walinu, seperti itu. Kemudian ini inhirab ya. Inhirab hurufnya 2, lam ro. Takrir hurufnya 1, ro. Kemudian tapasyi hurufnya shin. Kemudian istitolah hurufnya dhad.